Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansa Takiyata Wibowo dari kelas Kimia C 2023 dengan NIM akhir 082. Di sini saya akan menyampaikan kultum Ramadan singkat tentang menjaga kesehatan di bulan suci Ramadan. Saat ini kita sudah masuk di bulan suci Ramadan. Semua umat Islam tentu menginginkan agar di bulan yang penuh dengan rahmat dan keberkahan ini diisi dengan berbagai amal ibadah dan kegiatan positif. Namun demikian, terkadang ada hal yang dilupakan, yaitu kesehatan. Nikmat sehat ini merupakan anugerah yang sering dilalaikan oleh manusia. Padahal, justru dengan sehatlah seseorang dapat terus produktif dalam beribadah. Ketika seseorang sakit, terbaring di atas kasur di rumah sakit, puasanya, salatnya, tarawihnya, qiyamul lail, dan tadarus Al-Qur'annya juga akan terhambat. Oleh karenanya, kesehatan memiliki urgensi besar dalam ibadah. Dalam kaidah usul fikih dinyatakan, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwal wajibu, yang artinya suatu perkara yang tidak akan sempurna kewajiban kecuali dengannya maka dihukumi wajib. Jika ibadah tidak bisa terlaksana karena seorang sakit, maka memproteksi diri dari hal-hal dapat menjerumuskannya ke dalam kondisi sakit juga menjadi wajib. Artinya, kewajiban menjaga kesehatan setara levelnya dengan menjalankan ibadah. Nah, di awal bulan suci Ramadan ini, sudah seharusnya kita berusaha menjaga kestabilan tubuh dan kesehatan jasmani. Kesehatan yang prima akan menjadi kunci keberhasilan dalam menjalankan bulan suci Ramadan. Berikut ada beberapa kiat yang bisa kita lakukan agar jasmani kita tetap sehat. Yang pertama, menjaga pola makan. Mengatur dan menjaga pola makan sangat penting khususnya bagi orang yang berpuasa. Betapa tidak, seharian full dari subuh hingga maghrib, perut dalam keadaan kosong dari makanan dan minuman. Makanya, pada waktu sahur hendaknya memilih makanan dan minuman yang dapat menjaga kestabilan tubuh dari dehidrasi seperti memperbanyak minum air putih, manis, dan sebagainya. Pun demikian halnya di waktu berbuka, hendaknya makan dan minum yang kaya akan nutrisi. Menurut ilmu kedokteran, nutrisi menjadi penting untuk mengembalikan energi tubuh. Buah-buahan, sayur, dan biji-bijian yang penuh dengan nutrisi akan membantu kita tetap stabil dan bersemangat dalam beraktivitas. Fokus pada makanan yang mengandung protein tinggi, karbohidrat, dan lemak sehat baik di saat sahur dan berbuka. Jauhi dari makanan dan minuman yang dapat merusak tubuh. Semuanya ini sejalan dengan perintah Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin, yang artinya, wahai manusia, makanlah sebagian makanan di bumi yang halal lagi baik, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. Bisa diperhatikan dari ayat tersebut, perintah memakan makanan yang halal tidak berdiri sendiri, tapi digandeng dengan kata thayyib atau baik. Artinya, di samping memastikan apa yang dimakan itu
halal, bersih dari keharaman, baik dari sisi zat maupun cara mendapatkannya. Kita juga harus memastikan bahwa makanan juga baik. Yang kedua, berolahraga. Olahraga tetap penting meskipun kita sedang berpuasa. Faktanya, olahraga dapat membantu meningkatkan mood, mengurangi stres, menjaga kebugaran tubuh, dan meningkatkan energi. Tentu olahraga dalam konteks ini adalah yang sifatnya ringan seperti senam, yoga, atau melakukan pekerjaan rumah. Waktunya bisa dilakukan pada waktu sore menjelang berbuka, sehingga kita bisa merasa haus dan kelelahan akibat olahraga saat puasa. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Umat Islam tentu tidak ingin waktu di bulan Ramadan terbuang sia-sia. Semuanya ingin terisi dengan berbagai rangkaian ibadah. Tapi bukan berarti tidak boleh mengambil waktu istirahat dan rehat sejenak. Ambillah waktu beristirahat. Jangan menekan diri kita di luar kemampuan yang bisa dilakukan. Sudah maklum, ketika Ramadan berusaha menghidupkan malamnya dengan bacaan Al-Quran, tahajud, dan zikir. Bahkan kita rela untuk mengurangi porsi tidur, bahkan tidak tidur sama sekali di malamnya hanya untuk meraih ganjaran besar dan pahala berlimpah yang Allah sediakan. Hal itu tentu saja bernilai positif, tapi jangan sampai lupa, tubuh kita perlu istirahat. Jika kita sudah beribadah semalaman, ambillah waktu di paginya untuk beristirahat dan tidur. Lalu niatkanlah tidur kita sebagai sarana agar tubuh dapat kembali prima, sehingga dapat terus beribadah. Dengan demikian, tidur pun dicatat sebagai pahala. Disitulah urgensi innama al-a'mal bi'an-niat. Segala perbuatan tergantung niatnya. Ketika niatnya baik, seperti menjaga ibadah, maka perbuatan yang mubah bisa bernilai pahala. Tidak hanya istirahat atau tidur, sama juga dengan berolahraga dan menjaga pola makan yang sehat. Niatilah semuanya karena Allah dan sebagai sarana bertakarub kepadanya. 3 kiat tersebut penting untuk kita lakukan guna terus menjaga kesehatan kita masing-masing, menjaga pola makan, berolahraga, dan mengambil porsi istirahat yang cukup menjadi kunci agar Ramadan kita di tahun ini berjalan optimal, tidak hanya di awal, tapi juga di tengah hingga akhir Ramadan. Demikian kultum Ramadan singkat dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.